Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama memasuki panggilan beribadah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dan persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, Ia terus terlibat di dalam kehidupan umat-Nya dan di dalam pemeliharaan ciptaannya. Allah tidak seperti seorang ahli pembuat jam yang hanya membuat lalu membiarkan jam itu berjalan sendiri. Ketika menciptakan semesta, Allah adalah Bapa dan Gembala yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umat-Nya, secara doktrin disebut pemeliharaan Allah. Pernyataan Alkitabiah menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah bukan sebuah doktrin abstrak, tetapi berlaku untuk kehidupan sehari-hari di dalam dunia yang jahat dan berdosa.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan. Demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu, manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Dengan membaca pada hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kelemahan kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, mari kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, terimalah berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 24-25, demikian sabdanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom alahem, avenu shalom alahem, avenu shalom alahem, avenu shalom, shalom, shalom alahem. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami meyakini dan mengimani segala tulisan yang Tuhan ilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saat ini Tuhan, kami rindu dengar-dengaran akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini dari Injil Yohanes 10 ayat pertama sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah kesaksian Injil Yohanes. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom, tetap sukacita dan setia bersama dengan keluarga ibadah di rumah masing-masing, bersama dengan suami, istri, anak-anak, dan bagian keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian Minggu Paskah. Pada Minggu Paskah keempat ini, umat diajak untuk menghayati karya Allah lewat Yesus Kristus. Bagaimana ia membawa umat berjumpa dengan kehidupan yang lebih baik, yang lebih terhormat, lebih sukacita dari kehidupan yang sebelumnya. Hal ini akan kita bersama-sama hayati melalui kisah dalam Injil menurut Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, teks Yohanes 10 sangat terkenal di kalangan umat Kristen karena mengingatkan umat tentang peran Yesus sebagai gembala yang baik. Hal ini dikaitkan juga dengan kitab Mazmur 23, di mana Daud mengungkapkan, Tuhan adalah gembalaku. Namun ada hal yang menarik dalam bacaan ini yang menjadikan sedikit berbeda dengan Mazmur 23. Yaitu di sini Yesus tidak langsung menyebut dirinya sebagai gembala. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, penggambaran Tuhan Yesus sebagai gembala sungguh mencerminkan siapa pribadi Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita para gembalanya hingga hari ini. Tuhan Yesus bak gembala yang mengenal masing-masing dombanya, mengenal kita nama demi nama, pribadi demi pribadi, memimpin kita pada kehidupan yang aman dan tentram. Dan domba-domba yang diceritakan di sini adalah domba-domba yang mengenal gembalanya dengan baik. Domba mengenal gembalanya, mengenal suara gembalanya, dan yang bukan hanya mengenali, melainkan juga mendengarkan apa yang dikatakan gembalanya. Jika suara yang didengarnya adalah suara orang asing, domba-domba itu akan lari daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak perkara dalam segala hal yang kita butuhkan untuk mengalami hidup yang berkualitas. Ada banyak peran yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan
apa yang sudah ia lakukan. Dan dalam bagian ini, Tuhan menggunakan gambaran sebagai seorang gembala. Dan bukan sekedar gembala, Tuhan adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik, Tuhan bekerja keras untuk keuntungan domba-dombanya. Ia menjadi domba yang hilang, yang tersesat. Maka Tuhan pun akan bekerja keras untuk membawanya kembali. Domba-domba yang terluka dan sakit juga akan mengalami sentuhan kasih, balutan, perawatan yang dilakukan oleh gembala yang agung. Bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik dinyatakan dalam berbagai tindakan-tindakannya, dalam karya-karyanya. Berbeda dengan gembala upahan yang lari, meninggalkan kawanan domba yang digembalakannya. Tuhan Yesus menjaga kawanan domba gembalanya dengan setia, meski ada mara bahaya. Bahkan sang gembala bersedia menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Menyerahkan nyawa di sini bukan hanya berarti untuk kepentingan, tetapi juga sebagai ganti. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi bukti yang nyata bahwa Dia sangat mengasihi kita sehingga diberikan hidupnya bagi kita demi perlindungan dan keselamatan kita. Hal ini menegaskan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sang gembala yang baik juga mengenal kawanan dombanya satu persatu. Hal ini menunjukkan kepeduliannya yang besar atas domba-dombanya. Dia mengetahui ciri-ciri setiap domba yang ada, termasuk segala kelemahan dan pergumulan masing-masing domba tersebut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa membahagiakan, betapa menyenangkan memiliki gembala yang sedemikian baik. Dia mengenal pribadi lepas pribadi, dia mengenali kelemahan, pergumulan kita masing-masing. Bukan hanya mengenali, tetapi dia juga bertindak untuk menolong kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah di dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya mengenal kita, Sang Gembala Agung juga menjaga kita dari segala mara bahaya. Terkadang kita sulit mensyukuri hal ini karena kita tidak melihat pun menyadari ancaman yang telah dihalu oleh Tuhan Yesus. Dan itu berkali-kali dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan kita. Luput dari perhatian kita, luput dari pandangan kita. Sehingga kita lupa mensyukuri bagaimana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sedemikian rupa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Salah satu cara paling gampang adalah belajar melihat bahwa ketika jalan yang kita lalui lancar dan aman, mari kita melihat semua itu karena Tuhan telah menghalau segala mara bahaya yang mengancam kita. Dan mari kita bersyukur untuk semua perkara itu, untuk semua hal yang sudah kita alami hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan bagi kita
yang hidup pada zaman sekarang ini, peranan Allah sebagai gembala bagi kita tidak pernah berubah. Allah tetap adalah gembala yang baik dari waktu ke waktu. Persoalannya sekarang adalah pada diri kita sebagai domba-dombanya. Apakah benar masing-masing dari kita sudah menjadi domba yang baik, yang mengenal gembala kita, yang bisa membedakan mana suara gembala kita dan mana suara-suara asing yang berniat menghancurkan hidup kita atau memisahkan kita dari pimpinan sang gembala dan memilih mengikuti pimpinan kehendak sendiri. Allah sebagai gembala yang baik memang tidak pernah berubah. Karena itu, kita pun harus senantiasa menempatkan dan membawa diri untuk mau hidup sebagai dombanya. Karena Tuhan dengan baik, melalui suaranya, melalui firman-Nya dalam kitab suci. Dan bila ada suara-suara lain yang berusaha memengaruhi kita untuk tidak menjadi domba yang baik, jauhilah, larilah daripadanya. Tetap setia, ikuti pimpinan suara Tuhan Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang melepaskan kita dari tuntunan Tuhan, kita tahu ujung-ujungnya adalah penderitaan dan celaka bagi diri sendiri. Jika kita begitu meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya gembala yang baik dalam hidup kita, maka jadilah domba yang baik pula bagi Sang Gembala. Pasti Tuhan akan menolong, memampukan, memberkati kita. Sebab Dialah gembala yang baik, sebab Dialah gembala yang agung, yang setia, menuntun, memimpin, memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menanggapi meresponi firman Tuhan dengan pujian Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekuatan
Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang semakin meneguhkan, menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Engkaulah satu-satunya pribadi yang berkenan menjadi gembala yang baik atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin, Engkau yang memelihara. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh diberkati dari waktu ke waktu. Ajari kami Tuhan, mampukan kami menjadi domba-domba-Mu yang baik. Allah Bapa Surgawi, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk pemulihan Ibu Esti Suryono, Yebres 1, untuk Ibu Darno, Yebres 6, Ibu Jaimah, Yebres 10, untuk pemulihan Ibu Ami Unggul, Yebres 11, untuk Bapak Suroso, Yebres 12, untuk Bapak Sarjono, Yebres 13, untuk Ibu Prabowo, Yebres 13, untuk Ibu Parmi Slamet, Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami keletihan, kelesuan, berbagai pergumulan, Allah berkenan melawat mereka, memberkati mereka, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Berkat ya Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres, yang sudah sebulan penuh, beberapa pekan juga, tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja oleh karena wabah pandemik COVID-19. Mereka harus beribadah keluarga di rumah masing-masing. Kiranya momentum ini menjadikan mereka semakin erat, semakin bersekutu, menyatu hati dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati untuk setiap pekerjaan kami ya Tuhan yang kami lakukan. Berkenan kepada-Mu Tuhan, dapat mencukupi kebutuhan kami, keluarga kami, terlebih mampukan kami mengucap syukur atas setiap anugerah kebaikan Tuhan. Berkati gereja-Mu, GKJ Yebres, di tengah-tengah situasi kondisi yang ada saat ini. Mampukan kami terus dan terus tidak surut memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga jemaat, baik dalam pelayanan secara rohani, melalui layanan ibadah online, ibadah PA secara online, persekutuan doa rauh pagi, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Allah senantiasa memberkati para majelis, tim yang mensupport dalam penyelenggaraan ibadah. Semuanya tidak pernah sia-sia, tapi mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang sudah lulus ujian, lulus sekolah, mereka mencari sekolah yang baru, mencari perkuliahan, Allah berkati. Mereka yang naik kelas dan sebagainya juga Tuhan berkati, agar hidup mereka hanya menyandarkan kepada Engkau, dan berkati masa depan mereka. Engkau beri kesehatan yang kuat, stamina yang ekstra, hidupnya senantiasa Tuhan pelihara, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjadi tepat pada waktunya. Sanya Allah, kami berdoa untuk pemerintah yang ada bagi bangsa dan negara kami dalam menanggulangi penyebaran wabah COVID-19, terlebih dengan adanya berbagai penduduk yang hilir mudik, pulang ke kampung, dan sebagainya yang juga membuat pemerintah harus ekstra hati-hati dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan
sungguh-sungguh berguna untuk memutus mata rantai penyebaran wabah corona. Berkati sekali lagi Tuhan garda terdepan, berkati para medis, dokter, perawat, dan siapapun yang terlibat dan ambil bagian. Segala sesuatunya Tuhan berikan perlindungan, penjagaan, Engkau luputkan dari mara bahaya, Engkau luputkan dari sakit penyakit, dan yang apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh dapat menolong, membantu kami memutus mata rantai penyebaran wabah corona. Tuhan berkati bangsa negara kami agar terlepas dari krisis apapun dan hidup kami dalam sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan memelihara dan memberkati kami semua. Ilah Bapa, dan seluruh kami yang kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucapan syukur NKB 133 bait pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima banyak berkat dari-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebagai kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai celah bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai celah bening. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kai langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah, hiduplah dalam kasih seorang akan yang lain. Sebagai saksi Kristus, kita akan mewujudkan kasih dalam perbuatan nyata dan dalam kebenaran, sesuai kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menopang dan memampukan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.